Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini mengenai program makan siang gratis yang digadang-gadang menjadi program unggulan dari pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Juru bicara kantor komunikasi Kepresiden Adita Irawati menerangkan siswa PAUD hingga SMA akan menerima makan siang gratis setiap hari. Makan bergizi gratis akan tetap konsisten sesuai rencana yang akan dilaksanakan perdana pada 6 Januari 2025. Dan ini sejalan dengan program belajar mengajar siswa, ungkap Adita dalam penjelasan soal jadwal makan bergizi gratis. Like, comment, and subscribe. Dan share. Bahwa ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden Pak Prabowo, dan program makan bergizi gratis masih tetap konsisten dengan rencana akan dilaksanakan perdana pada tanggal 6 Januari 2025 ya, hari Senin yang akan datang. Ini juga sejalan sebenarnya dengan kegiatan belajar mengajar ya di sekolah-sekolah, kan mulai baru tanggal 6 Januari. Jadi sebenarnya kalau bicara makan bergizi gratis atau MBG, ini sekaligus mengingatkan kembali nih bahwa ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden Pak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran ya, yang ini sebenarnya perwujudan asta-cita terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Dan kalau kita lihat di survei kesehatan Indonesia, itu memang angka kecukupan gizi dan juga stunting di Indonesia itu cukup tinggi. Baik itu untuk usia balita sampai dengan SMA, itu ternyata tingkat kekurangan gizinya range-nya antara 7-12%. Jadi ini memang perlu segera ada program yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, dan kemudian setelah melakukan kajian, kita tetapkan bahwa salah satu yang bisa mengatasi adalah dengan melakukan makan bergizi gratis ini yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan. Oke, dan itu bakal berlangsung serentak atau ada daerah-daerah prioritas dulu nih Mbak, untuk misalnya 1 minggu pertama atau 1 bulan pertama? Gimana teknisnya tuh Mbak? Ya, Indonesia luas sekali ya, jumlah penerima manfaat kalau kita bicara 5 tahun itu kan sekitar 82 juta orang ya, 82 juta penerima manfaat. Nah, tentu di tahap awal ini kita akan lakukan sesuai informasi dari leading sector, dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional. Ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, tetapi tentu akan diwakili oleh beberapa titik ya. Seperti juga informasi yang sudah disampaikan ke masyarakat, dilakukan secara bertahap. Jadi di Januari sampai Maret ini direncanakan akan ada sekitar 3 juta yang akan menikmati makan bergizi gratis, termasuk juga nanti di situ selain siswa PAUD sampai SMA, juga nanti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jadi ini sesuai target ya, dan setelah itu secara bertahap akan ditingkatkan. Nanti di kira-kira bulan April sampai Juni atau triwulan kedua, itu akan meningkat menjadi sekitar 6 juta, dan di Juli sampai Agustus bertambah lagi sampai sekitar 15 juta. Jadi diharapkan di 2025 ini nanti target setidaknya 40% dari total penerima manfaat itu akan bisa terpenuhi. Gitu. Dan itu ini sekedar penegasan aja, dan itu bakal berlangsungnya karena gini Mbak, karena kepikirannya kan apakah tanggal 6 Januari ini saja yang bakal diberikan makan bergizi gratis atau akan rutin setiap hari bakal dibagikan Mbak? Kalau makan bergizi gratis kan memang tiap hari ya, di jam-jam sekolah, khususnya kalau untuk PAUD dan sampai SMA itu di jam sekolah. Jadi setiap hari akan ada makan bergizi gratis, dan tadi target kita ada 3 juta penerima,
di Januari sampai Maret setiap hari selama hari belajar mengajar. Gitu. Dan itu disesuaikan ya, kalau untuk PAUD dan TK itu akan diberikan di pagi hari, karena mereka kan bersekolah tidak lama ya. Lalu kalau untuk SD itu sekitar sebelum jam 12, sementara kalau SMP dan SMA itu di jam makan siang. Ini juga sesuai dengan beberapa uji coba yang sudah dilakukan ya oleh pemerintah. Ini juga uji cobanya cukup merata. Kami sendiri dari Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah melihat langsung yang ada di Jawa Barat, ada di Banten, dan juga ada di DKI ya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Sambutan dari siswa maupun juga sekolah, apalagi orang tua murid itu umumnya sangat positif ya. Dan kita percaya bahwa ini nanti juga akan bisa berjalan dengan lancar, tentu dengan dukungan semua stakeholders, karena tentu harus ada kerjasama juga ya dengan pihak pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang lain. Di lain pihak, menjelang dimulainya program makan siang gratis pada 6 Januari 2025, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariko Satrawibawa, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di minggu ya, ini kan hari ke-77 Pak Prabowo menjadi presiden, dan besok di hari ke-78 kita akan memulai sebuah program yang akan ikut menentukan posisi Indonesia nanti di dunia, karena seperti kita ketahui saat ini kan 32% anak Indonesia itu kan mengalami anemia, kemudian 41% yang belum sarapan, kemudian sekitar 58% adik-adik kita itu punya pola makan yang tidak sehat gitu. Jika kita breakdown nih Mas Hariko, ini dari 190 titik dapur, kemudian 24 provinsi, ini satu dapur ini memegang berapa sekolah, dan jika kita breakdown lagi ini untuk berapa anak atau berapa porsi? Iya, baik, kami jelaskan dulu terkait dengan dapur ya. Dapur itu, dapur makan bergizi gratis itu dipimpin oleh sekurangnya ada 3 orang. Yang pertama ada kepala unit, kemudian yang kedua itu ada ahli gizi, kemudian ada akuntan. Kemudian setelah itu juga ada yang juru masaknya, kemudian yang mengantarkan makanan, juru bersih, dan lain sebagainya. Yang kami lihat di Bogor kemarin, itu ibu bapak kita yang bekerja di dapur MBG ini, mereka masuk jam 7 malam, kemudian istirahat, kemudian bangun jam 2 pagi, kemudian setelah bangun memasak, setelah memasak, kemudian disiapkan jam 4, kemudian dibawa dengan bungkus yang sangat higienis, dengan kendaraan. Jadi kendaraannya itu hanya digunakan untuk mengantar makanan, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Kemudian diantarkan ke beberapa SD. Yang kami lihat itu di SD Kedung Badak dan di SMP Siliwangi. Itu mekanismenya ya Mas Hariko ya. Karena kalau kita lihat kan ini kan sering dilakukan uji coba begitu, tapi besok ini secara serentak jumlahnya juga masif. Bagaimana akhirnya bisa memastikan bahwa kendala-kendala kecil seperti makanan yang tidak higienis, kemudian makanan basi, tentu ini tidak terjadi esok hari pada saat program ini berjalan. Mohon doa dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kita tidak hanya berdoa, tentunya kita membuat standar pelaksanaan yang sangat ketat ya, sehingga betul-betul tidak terjadi. Dan memang kita yang utama adalah pemenuhan gizi dari anak-anak kita, kemudian juga orang tua berkurang pengeluarannya, sehingga ekonomi keluarga itu semakin menguat. Sejauh ini kita melihat prosesnya sangat baik, dari dapurnya, ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Kemudian yang bekerja itu ya seperti kita di masa COVID ya, pakai masker, pakai sarung tangan, bahkan pakai tutup kepala. Kemudian juga limbahnya diperhatikan. Ya, ini untuk pertama kalinya ya. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita mengadakan satu program makan bergizi dalam skala besar, dan
mudah-mudahan ini kami meyakini ini bisa melahirkan satu budaya baru gitu. Baik, ini harapan kita bersama. Standarisasi sudah dilakukan, prosedur sudah dilakukan dengan baik, sehingga besok makan bergizi gratis ini akan berjalan dengan lancar. Terakhir singkat saja, Presiden Prabowo akan meninjau di lokasi mana? Sudah ada bocorannya? Ya, Bapak Presiden seperti biasanya bekerja untuk masyarakat. Nanti segera akan kami kabari ke teman-teman Kompas TV dan teman-teman media lainnya. Intinya pada sore hari yang berbahagia ini kami mohon doa restunya dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan program makan bergizi gratis ini dapat memenuhi gizi ya seluruh masyarakat Indonesia. Dan kita targetkan memang 3 juta penerima manfaat di tahun 2025 ini. Kemudian juga bisa, maksud kami 15 juta. Kemudian sampai akhir tahun itu bisa mencapai akhir periode bisa mencapai 82 juta. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Baiklah, sahabat belajar, demikian contoh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih.